Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regina Pinkan dengan NIM 0801138222709 dengan dosen pengampu Ibu Indrawati MSI. Saya dari kelas B Matematika angkatan 2022. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan soal dari proyek mata kuliah geometri. Oke, berikut soalnya. Tunjukkan hubungan kedua garis berikut ini. Poin A, tunjukkan bahwa garis G1 sama dengan X1, Y1, Z1 sama dengan min 1, min 3, min 4. Sama dengan lambda min 1, 4, 7, sejajar dengan garis G2 berikut ini. Nah, untuk syarat dari kedua garis itu sejajar jika A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2 sama dengan C1 dibagi dengan C2. Dari soal diketahui bahwa A1 itu sama dengan minus 1. Dari sini, ini A1, B1, C1. Dan ini A2, B2, dan C2. Nah, sehingga jika A1 dibagi A2, ini berarti min 1 dibagi dengan min 2, yaitu sama dengan 1/2. Selanjutnya, B1 dibagi dengan B2, yaitu 4 dibagi dengan 8. Sehingga jika disederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya, C1 dibagi dengan C2, berarti 7 dibagi dengan 14. Jika disederhanakan menjadi 1/2. Karena semuanya bernilai 1/2, maka terbukti jika G1 atau garis 1 sejajar dengan garis 2. Selanjutnya poin B, tunjukkan bahwa garis G1 berikut ini berimpit dengan garis 2 atau G2. Jawabannya, G1 dan G2 berimpit karena memenuhi syarat garis. Jika dua garis itu saling berimpit, syaratnya G1 harus sejajar dengan G2. Dan syarat yang kedua, X2 dikurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1 sama dengan lambda A2, B2, C2. Nah, karena di soal sudah diketahui A1, A2, B1, B2, C1, C2, ini A1, B1, C1, dan ini A2, B2, C2. Jadi, sehingga X2 dikurang X1, Y2 kurang Y1, dan Z2 kurang Z1 sama dengan lambda A2, B2, C2. Selanjutnya, masukkan nilai A1, A2, B1, B2, C1, C2 itu ke dalam persamaan ini. Sehingga min 3 dikurang min 1, 5 dikurang min 3, 10 dikurang minus 4, sama dengan lambda min 2, 8, 14. Lambda yang kedua ini sama dengan ini. Jadi, min 3 dikurang min 1, yaitu min 2, 5 dikurang min 3 sama dengan 8, 10 dikurang min 4 sama dengan 14. Jadi, kedua ruas ini sama, sehingga terbukti bahwa G1 berimpit dengan G2. Selanjutnya, untuk poin C, tunjukkan bahwa garis G1 ini tegak lurus dengan G2. Jawabannya, G1 itu tegak lurus dengan G2 harus memenuhi syarat tegak lurus, yaitu A1 kali A2 ditambah B1 kali B2 ditambah C1 kali C2 itu harus sama dengan 0. Karena di soal diketahui nilai A1, A2, B1, B2, C1, dan C2, ini nilai A1, A2, A1, B1, dan C1, ini A2, B2, C2, sehingga kita masukkan ke persamaan syarat dari dua garis saling tegak lurus. Nah, A1 tadi minus 1 dikali A2, minus 1 kali 5, ditambah 4 dikali minus 4, ditambah 7 dikali 3, sama dengan 0. Jadi kita jumlahkan ruas kiri, min 5, min 6, plus 21 itu sama dengan 0. Karena kiri dan kanan sama dengan 0, jadi terbukti bahwa G1 itu tegak lurus dengan G2. Selanjutnya, poin D, tunjukkan bahwa garis G1 ini bersilangan dengan garis G2. Nah,
Untuk jawabannya, G1 bersilangan dengan G2 harus memenuhi syarat A1, B1, C1 tidak sama dengan lambda A2, B2, C2. Dan determinan dari matriks ini tidak sama dengan 0. Nah, untuk A1, B1, C1 ini. Dan tidak sama dengan A2, B2, C2. Ini. Kan beda, minus 1, 4, 7 dengan 5, min 4, 3. Selanjutnya, bukti selanjutnya, misalkan matriks A, maka kita masukkan ke dalam matriks ini nilai A1, B1, C1, dan sebagainya tadi. Jadi, berikut tampilan matriksnya. Setelah kita peroleh matriks, kita cari determinannya. Kita buat dua kolom di samping kanannya. Kita kalikan semua bilangan yang menurun dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Sehingga determinan A yaitu minus 1 dikali min 4 dikali 10, 5 dikali 5 kali 4, lanjut ini kali ini kali ini, dikurang dengan ini kali ini, perkalian ini, perkalian ini, perkalian ini. Sehingga diperoleh determinan A itu sama dengan 40 ditambah 100 ditambah dikurang 63 tambah 12 dikurang 84 dikurang 15 tambah 30 dikurang 80. Sehingga determinan A itu minus 60. Karena minus 60 itu tidak sama dengan 0, jadi terbukti jika G1 itu bersilangan dengan G2. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Berikut soalnya, tentukan persamaan bidang P sama dengan 0 melalui 3 buah titik. Titik A, titik B, titik C. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita cari dulu persamaan vektoris bidang. Misalkan titik A itu sebagai titik tetap, maka vektor AB dan vektor AC itu sebagai vektor arah bidang P sama dengan 0. Lanjut, kita cari X, Y, Z, di mana X1, Y1, Z1 ditambah lambda kali X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1, ditambah dengan lambda mu dikali X3 dikurang X1, Y3 kurang Y1, Z3 kurang Z1. Kita substitusi dari soal yang sudah diketahui ini ke dalam persamaan ini, sehingga X1 ini X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, dan X3, Y3, dan Z3. Setelah kita masukin, kita peroleh X, Y, Z itu sama dengan 12, min 5,9 ditambah lambda min 17, 11, 0 ditambah mu 1, 12, dan minus 13. Jadi persamaan ini, persamaan di atas ini adalah persamaan vektoris bidang P sama dengan 0. Langkah kedua, cari persamaan parameter bidang. Persamaan vektoris bidang X, Y, Z ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan parameter bidang, yaitu sebagai berikut. X sama dengan 12 tambah minus 17 lambda tambah mu sama dengan 12 min 17 lambda ditambah mu. Untuk Y min 5 tambah 11 lambda tambah 12 mu. Z sama dengan 9 tambah 0 lambda ditambah minus 13 mu sama dengan 9 dikurang 13 mu. Nah, pasti bingung kan? Ini dapat dari mana? Ini X, awal ini X, ditambah dengan ini, tambah dengan ini. Lanjut, untuk Y yang tengah, ditambah dengan tengah yang ini, ditambah tengah yang ini. Selanjutnya, tambah yang akhir ini, tambah dengan akhir ini, lanjut tambah dengan akhir ini. Jadi, persamaan X, Y, dan Z di atas, X, Y, Z ini, adalah persamaan parameter bidang. Selanjutnya, mencari persamaan linear bidang. Persamaan X, Y, Z ini merupakan bentuk persamaan bidang melalui titik A, 12 min 5, 9, dengan vektor arah A sama dengan min 17, 11, 0. Dan B sama dengan 1, 12, min 13. Dari sini. Untuk vektor A dari sini dan vektor B dari sini. Dengan vektor A dan B
sudah diketahui. Lanjut, vektor normal bidang P sama dengan 0 adalah vektor yang tegak lurus kedua vektor A bidang. Misalkan vektor N adalah vektor normal bidang P sama dengan 0, maka vektor N tegak lurus dengan vektor A dan vektor N tegak lurus dengan vektor B. Dengan demikian, vektor N sama dengan vektor A dikali dengan vektor B. Lanjut, di berikut vektor A itu sama dengan min A dikali B, ini A kali B, sama dengan matriks ini. Sehingga selanjutnya kita cari determinan dari matriks ini. Sehingga diperoleh min 143, min 221, min 215. Ini hasil dari determinannya. Persamaan bidang yang dicari adalah persamaan bidang yang melalui sebuah titik A dengan vektor normal N. Persamaan bidang P sama dengan 0 adalah menggunakan persamaan ini. A dikali X dikurang X1 ditambah B dikali Y dikurang Y1 tambah C dikali Z min Z1 sama dengan 0. Sehingga kita substitusi ke persamaan ini diperoleh min 143X dikurang 221Y dikurang 215Z ditambah 2546 sama dengan 0. Jadi, persamaan di atas adalah persamaan linear bidang. Oke, soal selanjutnya tentukan persamaan linear bidang yang melalui titik P, min 569, dan sejajar bidang P1 minus 143X dikurang 221Y dikurang 215Z ditambah 2546, sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya kita sudah diketahui dari soal bahwa titik P, bidang P1, dan vektor N1 ini. Vektor N1 yaitu sama dengan vektor N2, sehingga persamaan bidang P2 yaitu menggunakan rumus ini. A dikali X dikurang X1 ditambah B dikali Y min Y1 ditambah C dikali Z min Z1 sama dengan 0. Lanjut, kita substitusi, ini A, ini B, ini C, ini D. Sehingga kita masukkan ke sini, ke persamaan ini. Untuk X1 itu dari titik P, X1, Y1, dan Z1 atau X, Y, Z. Setelah kita masukkan, kita hitung dari persamaan ini. Sehingga setelah dihitung diperoleh min 143X dikurang 221Y dikurang 215Z ditambah 2546 yaitu sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya soal berikutnya. Nyatakan persamaan bidang P 3X plus 7Y plus 4Z plus 13 sama dengan 0 dalam bentuk persamaan normal Hayes. Nah, di soal sudah diketahui P itu ini, maka N itu sama dengan A, B, C. A ini, B, C, dan D. 3, 7, 4 adalah vektor normal bidang P sama dengan 0. Sehingga nilai mutlak N atau N ini sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga hasilnya 8,6. Selanjutnya kita cari cos alpha, cos beta, dan cos Y. Lanjut P cantik. Cos alpha itu rumusnya A dibagi dengan N, faktor N, B dibagi faktor N, dan cos Y C dibagi faktor N, dan V minus D dibagi dengan faktor N. Nah, setelah dimasukkan, berikut hasilnya. Maka, X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos Y sama dengan P. Setelah dimasukkan, ini diperoleh oleh karena min 13 per 8,6 itu bilangan negatif, maka kedua ruas dikalikan dengan minus 1, sehingga bernilai positif. Berikut setelah dikalikan dengan minus 1, jadi diperoleh persamaan normal bidang P ini adalah minus 3 per 8,6X dikurang 7 per 8,6Y dikurang 4 per 8,6Z sama dengan 13 per 8,6. Oke, berikutnya soal berikutnya, tentukan persamaan bidang W yang melalui titik U
dan melalui garis potong bidang-bidang P1, P2. Nah, untuk penyelesaiannya, bidang W itu melalui garis potong dua bidang, maka bidang W memenuhi persamaan berkas bidang P1 ditambah lambda P2 sama dengan 0. Persamaan bidang W adalah berikut ini, yaitu ini P1 ditambah lambda P2 sama dengan 0. Dimisalkan persamaan ini adalah persamaan I. Karena titik U itu 5, 6, 7, X, Y, Z, X-nya 5, Y6, Z-nya sama dengan 7, maka kita substitusi ke persamaan I. Setelah kita masukkan, kita substitusikan, kita peroleh nilainya 98 ditambah 55 lambda sama dengan 0. Selanjutnya, kita cari nilai lambda. Kita pindahkan ruasnya, kita bagi sehingga diperoleh lambda sama dengan minus 1,78. Kemudian substitusi lambda minus 1,78 itu ke persamaan bidang, yaitu W ini. Setelah kita substitusi ke dalam sini, sehingga diperoleh hasilnya min 5,9x ditambah 17,68y dikurang 12,02z ditambah 7,66 sama dengan 0. Baiklah, itulah penjelasan soal dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.